warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anakku semuanya, kita bisa berjumpa lagi walaupun hanya dalam video. Pada kesempatan kali ini Pak Yanto mengampu kalian pelajaran GTAW ya. Jadi yang Pak Yanto harapkan selama mengikuti pembelajaran daring, kalian harus aktif ya. Kemudian absen juga harus tepat waktu. Nah, itu yang Pak Yanto harapkan. Ketika ada tugas atau ada pembelajaran seperti ini harus kalian simak dan harus kalian kerjakan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan oleh sekolah. Oke, sebelum Pak Yanto ke materi, ada beberapa hal yang ingin Pak Yanto sampaikan. Yang pertama, kalian harus tetap jaga kesehatan. Kita harus bersyukur apa yang sudah diberikan oleh Yang Maha Kuasa. Nah, jadi pada pertemuan kali ini nanti kita akan mempelajari kelas GTAW. Nah, pada kesempatan kali ini kita online dulu. Nanti kalau kita sudah bisa masuk ke sekolah, bisa bertatap muka langsung, kita eksekusi, kita praktekkan. Nah, sekarang kita pelajari dulu teori-teorinya. Nah, kompetensi dasar yang pertama yaitu menerapkan teknik pengelasan plat dengan plat ya pada sambungan sudut di bawah tangan. Nah, dengan kelas GTAW. Nah, itu nanti kompetensi pertama yang harus kalian kuasai. Nah, jadi nanti dalam mempelajari itu ada beberapa tujuan yang harus kalian capai, harus kalian penuhi. Jadi silahkan nanti disimak dengan baik. Nah, tujuan yang pertama apa? Nah, tujuan yang pertama yaitu memahami karakter mesin las GTAW dengan baik dan benar. Itu sangat penting sekali. Jadi nanti kalau kalian sebagai welder tidak bisa mengoperasikan mesin, tidak tahu karakter mesin, itu akan sangat mempengaruhi hasil pengelasannya. Kemudian yang kedua, kalian nanti diharapkan mampu menerapkan peralatan pengelasan. Nah, peralatan itu bermacam-macam ya, bermacam-macam. Contohnya yang pertama ada peralatan keselamatan kerja, ada peralatan bantu, kemudian ada peralatan utama. Nah, selanjutnya kalian harus mampu apa? Mampu memilih alat keselamatan kerja dengan tepat. Nah, jadi nanti misalkan kalian melakukan suatu proses, kalian harus bisa memilih, harus bisa menentukan APD yang sesuai. Misalkan contoh mau menggerinda, nah, berarti kalian harus menggunakan apron dada, apron lengan, kacamata atau helm las. Kemudian jangan lupa menggunakan airplug atau pelindung telinga. Airplug ini harus kalian gunakan saat menggerinda supaya telinga kalian nanti tetap terjaga. Mungkin saat ini tidak apa-apa, tapi nanti di hari berikutnya mungkin telinga ini akan berkurang pendengarannya. Jadi harus diperhatikan dengan baik. Nah, kemudian kalian harus mampu juga memilih alat bantu yang sesuai dengan proses pekerjaan. Lah, misalkan kalian mau menyiapkan pengelasan sambungan sudut 1F misalkan. Nah, benda itu sudah dipotong. Apa yang harus kalian lakukan dalam persiapan? Jadi nanti dalam memilih alat bantu itu ada tiga ini ya Mas, ada tiga kondisi ya. Misalkan pertama kondisi persiapan atau saat persiapan, kemudian yang kedua saat pengelasan, kemudian yang ketiga sesudah pengelasan. Nah, saat persiapan itu alat bantu apa saja yang kalian butuhkan. Nah, kalian identifikasi, ditentukan. Nah, kemudian saat proses pengelasan, apa saja nanti alatnya. Kemudian sudah pengelasan, apa saja nanti alatnya. Nah, itu harus bisa menentukan, gitu ya. Kemudian kalian harus mampu mengidentifikasi bagian-bagian mesin las GTAW. Ini sangat penting sekali.
harus bisa mengidentifikasi, harus tahu bagian-bagiannya, harus tahu nama komponennya. Karena di las GTAW ini sedikit banyak komponennya dibandingkan dengan las listrik. Kemudian tujuan belajar selanjutnya, kalian harus memahami jenis sambungan dan mampu menentukan persiapan bentuk kampuk. Nah, jadi di situ tadi ada sambungan plat dengan plat ya. Nah, jadi kalian harus bisa memahaminya. Kemudian kalian harus memahami simbol pengelasan. Itu sangat penting sekali. Jangan sampai nanti kalian tidak bisa membaca simbol pengelasan. Yang terakhir, kalian harus memahami posisi pengelasan. Nah, itu tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Oke, tujuan pembelajaran yang pertama yaitu memahami karakter mesin las GTAW. Untuk lebih lengkapnya silahkan kalian simak penjelasan berikut ini. Nah, itu tadi penjelasan mengenai karakter mesin las GTAW. Jadi, mesin las GTAW itu adalah jenis las listrik yang menggunakan elektroda tidak terkonsumsi ya, atau tidak terumpan elektrodanya. Jadi, elektroda itu hanya digunakan untuk menghasilkan busur listrik atau sebagai penghantar busur nyala saja. Nah, jadi yang sebagai bahan tambahnya apa? Ya, prinsipnya sama dengan las OAW. Jadi ada bahan tambahnya sendiri atau filler rod ya namanya. Nah, dalam las GTAW itu juga menggunakan gas pelindung ya. Atau yang sering digunakan itu adalah gas argon atau helium, atau itu bisa dicampur ya. Tujuannya untuk apa? Untuk melindungi cairan las agar udara yang ada di sekitar kita ini tidak masuk ke cairan las. Kalau masuk nanti akan terjadi apa? Porositas, atau porosity atau keropos. Nah, jadi itu sangat penting sekali untuk dalam melakukan proses pengelasan las GTAW. Lalu material apa saja yang bisa dilas dengan las GTAW? Itu ada baja karbon, ada magnesium, ada besi cor, ada aluminium, dan juga bisa digunakan untuk mengelas bahan stainless steel. Itu bahan yang bisa dilas dengan las GTAW. Bahkan masih banyak jenis bahan yang lainnya yang dapat dilas dengan las GTAW ya. Selanjutnya yaitu menerapkan peralatan pengelasan. Tadi ada 3 ya. Yang pertama ada alat pelindung diri atau K3, kemudian ada peralatan bantu, dan ada peralatan utama. Nah, yang kita bahas pertama yaitu peralatan pelindung diri atau peralatan keselamatan kerja. Nah, ini yang pertama ada pakaian kerja las atau apron. Fungsinya untuk apa? Untuk melindungi anggota tubuh kita supaya tidak terkena percikan api, supaya tidak terkena suhu yang panas ya. Yang kedua, ini ada sarung tangan ya, atau welding gloves. Fungsinya untuk apa? Ya, untuk menjaga tangan kita agar tidak terkena sengatan listrik, tidak terkena benda yang panas, tidak terkena percikan api las. Kemudian yang ketiga ini ada safety shoes. Untuk apa safety shoes? Untuk melindungi kaki kita agar tidak terkena percikan las, tidak tertimpa oleh benda kerja sehingga nanti kaki kita akan luka. Kemudian yang keempat ini ada helm las atau topeng las. Yang kelima ada masker ya. Kemudian yang keenam ada kacamata transparan.
Yang ke-7 ada kap kepala. Yang ke-8 ada air plug. 9 ada cover shoes atau untuk melindungi kaki dan sepatu kita agar tidak terkena benda yang panas atau percikan api las. Jadi itu beberapa alat keselamatan kerja pada proses pengelasan las GTAW. Kemudian peralatan bantu. Nah, peralatan bantu tadi sempat kita singgung. Jadi yang pertama ada alat bantu yang kita gunakan saat persiapan pengelasan, artinya menyiapkan benda kerja. Kemudian yang kedua itu alat bantu saat proses pengelasan. Yang ketiga alat bantu untuk membersihkan hasil pengelasan atau alat bantu sesudah melakukan proses pengelasan. Nah, yang pertama itu ada gerinda tangan, yang kedua ada meja las, ketiga ada penjepit benda kerja, kemudian yang keempat ada sikat kawat, ya. Kemudian yang kelima ada tang jepit, yang keenam ada rakung. Berikutnya ini ada peralatan utama. Nah, coba kalian lihat ini. Yang pertama ada travolas atau mesin las GTAW, itu bisa digunakan untuk polaritas AC dan DC. Nah, jadi mesin yang ada di bengkel kita itu ada banyak sekali tipenya, nanti bisa kalian identifikasi kalau sudah masuk ke sekolah. Kemudian yang kedua itu ada welding torch. Nah, ini kebetulan Pak Yanto melepas dari satu mesin ya. Ini saya tunjukkan ke kalian beberapa komponen pada welding torch. Jadi ini ada banyak sekali. Nah, ini colokan yang dapat ke mesin. Ini ada kabel primernya. Kemudian ini ada colokan atau soket untuk tombolnya. Kemudian ini ada selang gas ya. Kemudian ini ada selang water cooler. Nah, jadi ini nanti dialiri oleh air yang panas, ini yang dingin. Nah, jadi ini nanti masuk ke in, ini masuk ke out. Nah, jadi ini kan in, artinya dia memasukkan ke water cooler kondisi airnya panas. Kemudian dari water cooler itu didinginkan ya, disirkulasi, dikipasi, kemudian keluar lagi masuk ke selang yang berwarna merah ini. Artinya dia keluar ke sini sudah dingin warnanya. Apa kok warnanya? Sudah dingin airnya. Nah, kemudian ini ada torchnya. Nah, ini welding torch. Ini mereknya dari Rilan ya. Nah, komponennya apa saja? Di sini ada torch ya atau rumahnya. Kemudian ini ada base collet. Base collet ini nanti fungsinya untuk memasang collet, kemudian juga memasang cupnya. Nah, ini coba kita rangkai ya. Kita rangkai balik. Nah, ini base colletnya kita pasang. Oke. Kemudian ini ada nozzle. Fungsinya untuk apa nozzle ini? Ya, untuk mengaliri untuk menjaga agar gas pelindung tadi tidak tersebar. Jadi fokus ke titik cair lasnya. Kita pasang. Ini terbuat dari keramik ya, mudah pecah, jadi nanti hati-hati ketika menggunakan. Dan nozzle ini ukurannya bermacam-macam. Ini yang Pak Yanto lepas nomor 7. Kemudian ini ada collet. Collet ini fungsinya untuk menjepit elektroda tungsten. Nah, kita pasang ya, kita masukkan. Nah, ini elektroda tungstennya. Ini yang Pak Yanto ada 2 tipe. Yang satu ini EWTH2 yang digunakan untuk mengelas bisa baja karbon ya. Ini ada
elektroda tungsten murni atau EWP. Biasanya digunakan untuk mengelas aluminium atau dengan polaritas AC. Ukurannya ini bermacam-macam ya. Ini yang Pak Yanto bawa ini 2,4. Nah, ini elektroda kita masukkan. Kemudian ada kap untuk menutup elektroda tungsten dan melindungi gas pelindungnya supaya tidak keluar. Di sini ada silnya. Ya. Kemudian ada beberapa macam ini bentuknya. Ini ada yang pendek tanpa ekor ya, ini ada panjang. Nah, karena elektroda kita panjang, kita pasang ya. Nah, jadi nanti di sini ada ulirnya, itu menekan kolet sehingga kolet nanti akan mencekam elektroda. Kenapa? Karena di kolet ini ada celahnya, ini celah, sehingga nanti akan tertekan, ini jadi rapat dan akan menjepit elektroda tungsten. Kita pasang ya. Nah, seperti ini kurang lebih. Ini ada tombolnya. Ini bisa diputar, bisa diputar-putar. Ya, oke. Jadi ini bagian dari welding torch. Kemudian selanjutnya ada regulator. Nah, ini namanya regulator, dilengkapi dengan flowmeter. Jadi ini ada manometer untuk mengetahui masih ada berapa bar gas yang ada di dalam tabung gas pelindung. Kemudian ini ada flowmeter untuk mengetahui berapa aliran gas yang kita butuhkan saat mengelas. Ini ada umurnya ya, ini nanti masuk ke tabung gas ya. Ini kemudian ada nipple atau fitting, dimasukkan selang gas masuk ke mesin las. Nah, ini namanya regulator dan flowmeter. Ini mereknya Crispo ya. Nah, kemudian ada water cooler. Nah, ini water coolernya tidak bisa saya bawa, berat mas ya. Nah, jadi bentuknya seperti ini. Ini namanya water cooler. Kemudian tabung gasnya juga tidak bisa dibawa, berat. Nah, ya seperti ini bentuknya. Biasanya warnanya ya hijau atau abu-abu. Nah, kemudian ada penjepit massa. Wah, ini penjepit massa. Bentuknya seperti ini. Ya, namanya penjepit massa. Nah, nanti Pak Yanto harapkan saat kalian praktek penjepit massa ini jangan digunakan untuk mencoba membuat rigi di sini ya. Habis nanti ini rusak semuanya. Ini harus kita jaga bersama ya. Jadi semua peralatan yang kita miliki itu harus kita jaga seperti kita menjaga apa yang kita miliki. Pak Yanto ambilkan misalkan contoh motor kalian. Itu kalian bangun tidur saja udah dimandiin, dielus-elus ya. Jadi ya sama, alat yang kita punya itu harus kita jaga sebagaimana kalian merawat apa yang kalian miliki. Jadi rasa memiliki itu harus muncul saat melakukan proses pembelajaran. Jangan menjadi orang yang masa bodoh. Itu ya. Nah, jadi ini tadi adalah kabel massa. Oke, selanjutnya ini adalah jenis sambungan dan bentuk kampung. Coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Oke, bisa dipahami ya jenis sambungan dan bentuk kampuhnya. Selanjutnya kalian harus memahami simbol-simbol pengelasan. Oke, simbol pengelasan bisa dilihat.
Nah, jadi itu beberapa simbol pengelasan yang harus kalian pahami. Jika nanti kalian belum paham, bisa tanyakan di kolom komentar di menit keberapa, nanti akan Pak Yanto jawab. Nah, kemudian yang terakhir yaitu kalian harus memahami posisi pengelasan. Jadi dalam melakukan pengelasan itu memiliki beberapa posisi, ada 1F, 2F, 3F, dan 4F. Ada 1G, 2G, 3G, 4G, 5G, dan 6G. Nah, itu nanti harus kalian kuasai. Untuk lebih jelas silahkan simak gambar berikut ini. Oke, saya kira kalian sudah paham semua untuk materi posisi pengelasan. Oke, terima kasih sudah menyimak pembelajaran kali ini dengan baik. Nanti setelah ini ada tugas yang harus kalian kerjakan. Nanti silahkan diperiksa di Google Classroom kalian masing-masing. Cukup sekian, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.